Lebih dari 1 dekade bergelut di dunia hiburan, baru kali ini Kalina Oktarani diterpa ujian bertubi-tubi yang mencederai harga dirinya. Perceraiannya dengan Vicky Prasetyo justru mencuatkan aib keluarga yang selama ini berusaha disembunyikannya. Setelah dituding selingkuh dengan berondong saat masih berstatus istri Vicky, Kalina juga dituding menelantarkan ibundanya yang tengah sakit. Erlan Wardania alias Mama EN ibunda Kalina menguraikan betapa nelangsa hidupnya sejak Kalina menghentikan biaya hidup dan pengobatan yang dibutuhkannya. Kepada awak media, Mama EN menyebut Vicky lah yang sekarang membiayai hidupnya. Di depan awak media, Kalina terkesan menuduh Vicky memanfaatkan kondisi kesehatan dan ekonomi ibundanya untuk kepentingan konten. Mama berhak untuk ngomong apapun, bicara apapun ya di media atau dimanapun. Tapi yang pasti, aku di sini sebagai anak, aku sebagai seorang anak dan juga seorang ibu. Aku juga kan punya anak kecil ya. Aku punya anak remaja maksudnya. Jadi seberapapun kesalahan anak, pertama aku tidak akan melakukan seperti yang ibu aku lakukan. Tapi kalau memang aku seperti yang mamaku bilang, aku anak yang begini, anak yang begitu, aku yang mencampakkan ibu aku, tidak membiayai ibu aku. Balik lagi aku minta maaf sama mama karena memang mampunya aku untuk memberi ibu aku tuh segitu. Jadi kalau misalkan memang ibu aku merasa kurang dan sekarang lebih memilih untuk ngeblok WhatsApp aku dan memilih untuk ke Vicky, ya itu haknya beliau. Saya sakit ini udah 2,5 tahun ya di tempat tidur ya. Rani nggak pernah datang ke sini, nggak pernah telepon saya. Saya telepon nggak pernah diangkat, saya WA pun nggak pernah dibaca saya tuh. Terakhir dia kesini tahun lalu, November 11 November waktu saya ulang tahun, sampai detik ini dia nggak pernah kesini. Kayak Jumat kemarin ya, Eli tolong ke masjid ya, ini atas nama Mas Vicky gitu ya. Ya Allah, Ini nama Vicky, nggak banyak memang ya, tapi kan memang kami harus bagi-bagi tuh, bagi UU, bagi ini ya. Aku berterima kasih banget ada orang lain yang memperhatikan mama aku. Aku juga terima kasih untuk kamu yang memperhatikan mama aku, tapi ingat, setiap kita memberi tangan kanan, kalau bisa tangan kiri jangan tahu, jadi tangan kanan memberi, ini kamera, buat apa? Untuk konten kah memberikan mama aku? Ada beberapa hal yang kita lakukan dalam hidup ini kita perlu untuk memberitahu ke orang-orang banyak supaya hey gue bisa, lu juga bisa. Nah ini selama ini aku juga sudah lakukan, buat apa lagi gitu, untuk menyentil aku kah, untuk memberi ke mama aku. Merasa mengungkapkan fakta sesungguhnya, bukan bermaksud membela diri, tapi Kalina menjadi bulan-bulanan netizen. Yang saya tahu sebagai orang dekatnya Kalina, pihak mereka tuh kebanyakan tuh menggiring opini yang buruk-buruk lah pada masyarakat tentang seakan-akan kayak Kalina itu lepas tanggung jawab sama mamanya, hubungannya nggak baik. Padahal yang saya lihat juga selama ini Kalina tuh selalu tetap care sama mamanya. Sebagai anak, posisi Kalina memang dilematis. Di satu sisi, ia tak ingin menjelek-jelekan ibu kandungnya. Di sisi lain, Kalina tak terima divonis sebagai anak tak berbakti. Terlebih sebagai anak tunggal, Kalina merasa sudah maksimal dalam membahagiakan ibundanya. Bahkan, Kalina rela mengorbankan pernikahan pertamanya karena Deddy Corbuzier suaminya saat itu merasa tertekan dengan sikap Mama EN. Ini aku bukan minta pembelaan loh, kita bukan minta pembelaan di sini. Maaf ya, bukannya mengungkit masa lalu aku dengan papanya anak aku, tapi memang dari zaman itu juga sudah terjadi. Bahkan dari dulu, dari mama aku zaman sama aku masih papanya Aska, ya semua masalah gini juga selalu ada. Bahkan aduh banyak hal buat aku sekarang udah cukup. Dari saya nggak tahu kebencian dia terus. Makanya dia nggak akan pernah langgeng sama laki-laki manapun juga. Karena apa? Karena kalau berantem dia bawa banget tuh masalahnya. Terhadap saya pun juga begitu. Saya kecewa dulu mama sering tinggal saya. Ya harus saya tinggal dong, karena bapaknya tidak 1 sen pun juga menafkahi. Dan saya sekolahkan dia di sekolah yang terbaik. Saya beli pergaulan buat Kalina. Saat ini Kalina mengaku belum menjenguk ibundanya. Ia butuh waktu untuk healing, tapi di saat bersamaan, fitnahan dari pihak lawan membuatnya tak bisa tidur tenang. Yang dimaksud pihak lawan tentu saja Vicky Prasetyo dan keluarganya.
Kalina merasa grand design dari semua isu miring yang menerpanya bermula dari Vicky. Setelah gagal membuktikan perselingkuhan Kalina dengan Ricky, Vicky disebut-sebut merapat ke Mama EN untuk menyerang Kalina lewat ibu kandungnya. Dan memang bisa dibilang Vicky berhasil. Kalina salut dengan aksi tipu daya sang mantan suami. Lalu benarkah karena merasa nama baiknya dicemarkan, Kalina akan melaporkan Vicky ke polisi? Banyak hal gini, ini lari-lari gini ya, timbulnya masalah sama mama aku ini kan awal-awal masalah gara-gara yang fitnahan dari kita berdua ini dari kita berdua yang ditujukan untuk kita berdua yang akhirnya tidak kena, tidak ada buktinya. Kenapa aku ajak Ricky juga di sini untuk duduk di sini bersama-sama? Karena semuanya ini akhirnya sangkut pautnya dari kita berdua gitu loh. Ngomongin ke mama, ngomongin ke Mas Saidah, maaf banget untuk kamu yang di sana. Tunjukkan sebagai laki-laki, kalau memang kamu benar mengerti agama Saidah itu, kamu masih harus menafkahi saya. Adakah satu perak uang yang kamu kasih untuk saya selama Mas Saidah? Nggak ada. Apakah saya minta itu? Tidak. Tapi kamu mengerti agama di sini. Ini udah waktunya saya bicara. Selama ini saya diam. Selama ini saya diam. Saya nggak punya hak bicara sebagai ibu pada anaknya. Dibungkam saya. Dia memang membantu saya seperti yang dia katakan. Dia cari uang katanya untuk membiayai hidup mama, tapi tidak seperti itu. Dia cuma membiayai saya untuk bayar ambulan aja. Karena saya kan anggota BPJS ya, jadi saya dari mulai operasi apapun itu nggak bayar sama sekali. Bahkan obat-obat mahal pun juga itu ditanggung semua dengan dia. Mana misalnya? Jadi terserah mama mau ngomong apapun tentang saya, tentang Rani, silahkan. Gak apa-apa. Tapi mama tahu di saat membicarakan anaknya sendiri, kejelekan anak, mau yang jelek, mau yang bagus apa segala macam, mama tahu hukumnya seperti apa. Mama aku ngerti agama, mama tahu tentang agama, yang bisa juga mengerti tentang agama, mereka menjadi satu dengan berdasarkan agama. Habislah aku di sini hanya mengerti tentang agama sendiri. Belajar dari pengalaman, Kalina tak mau berurusan dengan Vicky dan keluarganya. Bukan karena ia takut, tapi karena ia ingin hidup damai dan melanjutkan hidupnya. Kalina bersyukur Aska Corbuzier putranya bisa memahami posisinya saat ini. Saat kepercayaan dari ibu kandungnya nyaris mustahil didapat, kepercayaan dari Aska sudah cukup untuk menguatkan batin Kalina. Anak aku tuh nggak terbiasa dengan drama-drama seperti ini. Mungkin keluarganya tuh udah terbiasa, tapi kalau anak aku nggak bisa gitu. Ya ada mungkin ya pemikiran gimana anakku, tapi pas kemarin aku telepon sih, kamu percaya sama mama? Iya percaya, ya udah gitu. Udah janganlah bawa-bawa nama anak aku di sini, janganlah ketemu-temu segala macam gitu. Aku punya hak sebenarnya melarang dia untuk ketemu anak aku karena aku ibu kandungnya gitu. Anak aku sangat amat tahu karena dulu mama aku bilang ini, Ca, mamanya ini di rumah sakit tidak dibayar sama mama Aska loh. Padahal jelas-jelas aku lagi ngurusin pembayaran segala macam. Akhirnya apa? Dia nanya sama papa, ya bener nggak waktu mama seperti itu pak, ke mama Nek, kan manggilnya mama Nek. Ya Aska pikir, Aska kan tahu katanya. Jadi Aska yang menilai sendiri gitu. Mama mungkin gak seperti itu. Udah. Makanya aku udah bilang ini mah bukan baru sekarang. Kedepan, Kalina berharap badai hidupnya segera berlalu. Hanya saja ia merasa belum siap menemui mamanya. Meski begitu, Kalina tetap menjalankan tugasnya sebagai anak, yaitu menafkahi mamanya yang tengah sakit sesuai kemampuannya. Nah, ketika anak kandung kita nggak punya waktu buat kita, Allah kirim. Ada Vicky, ada si si Ovi, anak angkat saya, ada si yang sampai lain agama, si Andi. Lillahi ta'ala tuh Andi masalah sayangnya sama saya. Itu mama katanya, aku sekarang di gereja, semua himpunan gereja tuh hari ini kata khusus buat doain mama. Apakah Allah nggak terima doa mereka? Hanya hak Allah bisa terima apa enggak, kita nggak punya, kita hak prerogatif. Tapi penting juga sih mah, kapan-kapan anak mama pada dikumpul. Penting juga mah, jadi kita biar bisa tahu berbagi sama mama gitu. Di Kalimantan di mana angkat saya di Kalimantan saling gitu. Katanya pihak sana yang sekarang bertanggung jawab, kita lihat sampai kapan. Itu aja. Seharusnya kan nggak perlu kan dibicarain di sini gitu kan, bukan cuma sekarang, bukan cuma bulan ini aja, dan kemarin juga aku masih. Cuma kalau misalkan memang apa yang aku kasih seperti tadi aku bilang kurang,